Kita juga harus mendudukkan berita ini secara proporsional. Ini murni adalah kesalahan kontraktor yang dia bekerja untuk PT KCIC. Pembongkaran terhadap pilar atau pir kereta cepat Jakarta Bandung dilakukan karena pilar tersebut tidak memenuhi spesifikasi yang semestinya. PT KCIC ini menentukan standar yang sangat ketat dalam proses pembangunannya. Bila ada pilar atau pir yang tidak standar, maka langkah yang paling logis adalah dilakukan pembongkaran dan dilakukan pembangunan kembali terhadap pilar yang tidak memenuhi standar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Apong Van Banten untuk rekan-rekan yang sudah subscribe di channel Apong Van Banten, dan selamat datang untuk rekan-rekan yang baru bergabung di channel saya. 2 hari ini kita mendengar atau melihat berita yang cukup viral, yaitu tentang robohnya salah satu pilar atau pir kereta cepat Jakarta Bandung yang terjadi di wilayah Teluk Jambe, Kabupaten Karawang. Kita lihat dulu videonya. Perlu juga saya jelaskan bahwa kontraktor pelaksana dari proyek KCIC ini terdiri atas beberapa kontraktor. Sebagian kontraktor berasal dari Cina dan sebagian lagi berasal dari Indonesia. Menurut data yang saya peroleh, bahwa pembuatan pilar itu pada saat pengeboran dan pembetonan bagian pondasi itu merupakan kewenangan dari salah satu perusahaan dari Cina, dalam hal ini Craig. Dan untuk tiang atau pilar dari pondasi sampai dengan ke pierhead itu kontraktornya adalah dari Indonesia, dalam hal ini PT Wika. Dan untuk pemasangan girder kembali dilakukan oleh perusahaan dari Cina. Kita juga harus mendudukkan berita ini secara proporsional, seolah-olah yang salah adalah konsorsium dari PT KCIC. Padahal kalau kita lihat, ini murni adalah kesalahan kontraktor yang dia bekerja untuk PT KCIC. Jadi ketika ada terjadi masalah, pirnya bermasalah, maka tanggung jawab sepenuhnya ada di kontraktor yang mengerjakan proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini. Perlu saya kabarkan kepada rekan-rekan bahwa pembongkaran pir atau pilar kereta cepat ini sebetulnya bukan yang pertama. Di beberapa wilayah pernah ada juga pir atau pilar yang dibongkar dan kemudian dibangun ulang. Pertanyaannya, kenapa dilakukan pembongkaran terhadap beberapa pir atau pilar kereta cepat Jakarta Bandung? Kita tahu sebagaimana yang dijelaskan oleh Presiden Direktur PT KCIC beberapa waktu yang lalu, bahwa pembongkaran terhadap pilar atau pir kereta cepat Jakarta Bandung dilakukan karena pilar tersebut tidak memenuhi spesifikasi yang semestinya. Entah itu dari kualitasnya atau koordinatnya yang tidak presisi. Sebab harus juga kita tahu bahwa PT KCIC ini menentukan standar yang sangat ketat dalam proses pembangunannya. Jadi ketika ada masalah misalnya bergeser, itu tentu akan menjadi masalah karena koordinatnya harus benar-benar tepat supaya pada saat kereta cepat ini sudah beroperasi tidak akan terjadi masalah.
Karena itu apabila ada pilar atau pier yang tidak standar, maka langkah yang paling logis adalah dilakukan pembongkaran dan dilakukan pembangunan kembali terhadap pilar yang tidak memenuhi standar itu. Hanya dari kejadian di Teluk Jambe ini memang patut kita sayangkan adanya kelalaian dari pihak kontraktor, di mana pembongkaran dilakukan dari bawah, sedangkan di atas bebannya cukup berat sehingga roboh dan menimpa ekskavator. Di tempat lain pernah juga ada pembongkaran, tetapi pembongkaran dilakukan dari atas dulu sehingga tidak menimbulkan risiko menimpa alat-alat atau apapun yang ada di bawah pilar tersebut. Memang risikonya kalau dibongkar dari atas itu akan memerlukan waktu yang cukup lama. Tetapi demi keselamatan mestinya hal itu yang ditempuh. Jadi dari kejadian kemarin yang patut disayangkan adalah SOP-nya yang tidak dijalankan semestinya. Karena ini beratnya luar biasa, tetapi dilakukan pembongkaran dari bawah ya dengan sendirinya itu akan roboh. Dan lebih bahaya lagi apabila ada alat-alat yang ada di bawahnya seperti yang terjadi kemarin menimpa ekskavator. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk yang belum subscribe channel Apong Van Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.